Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu salah satu lagi pilar dari peradaban yang namanya modern. Malam ini kita ketemu psikologi dengan Sigmund Freud. Jadi ketika ngomong Freud, sebenarnya arahan saya adalah bahwa ada cara berpikir modern yang positivistik, tapi dipakai untuk membahas dunia psikologisnya manusia. Dan itu khas. Beda sama hari ini kan, asumsi-asumsi psikologis itu kan cair, kontekstual, historis. Tapi di era Freud, cara berpikir bahkan tentang psikisnya manusia itu agak deterministik. Nah, kita lihat seperti apa sih orang modern berpikir tentang rohani. Orang modern yang mulai meminggirkan dunia metafisika, gimana kemudian berpikir tentang rohani yang ini sangat metafisik loh. Psikis itu kan metafisik. Maka saya bawalah malam ini Sigmund Freud. Oke, bismillah, sekarang kita lihat apa yang ada di kepalanya Freud tentang manusia. Yang pertama, asumsi besarnya yang harus kita ingat adalah asumsi kayak orang modern. Ada determinisme alam, ada determinisme hukum-hukum fisik, termasuk untuk dunia psikis. Jadi manusia itu katanya Freud secara umum ditentukan bukan oleh akalnya, bukan oleh imannya, enggak. Dia ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri. Jadi orang itu tidak disetir oleh apa yang dia anggap benar, apa yang dia anggap buruk, tapi disetir oleh apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Baik buruk bisa direkayasa, bisa dikreasi, tapi dorongan dia kemana itu sebenarnya lebih nyetir dia. Oke, jadi ada determinisme. Ternyata hidup itu kalau pakai Freud nggak diatur pakai akal, diatur oleh dorongan hatimu. Kamu condong kemana, cenderung kemana. Oke, yang kedua itu hakikatnya manusia. Yang kedua lah, terus tujuannya hidup itu apa? Tujuannya hidup itu nyari enak, menghindari nggak enak, mengejar ideal kesempurnaan yang kamu impikan. Oke, itu hakikat manusia kalau di Freud. Nah, sekarang strukturnya itu kan hakikatnya tadi. Rohaninya manusia, jiwanya manusia itu isinya apa sih? Isinya tiga hal. Ada unconsciousness, ada pre-consciousness, dan ada consciousness. Ada hal-hal yang tidak kita sadari, ada hal-hal yang lepas dari kesadaran, pre-consciousness, meskipun dia bisa dikembalikan lagi. Ada hal-hal yang kita sadari. Unconscious ini nggak sadar. Biasanya isinya insting, kemudian naluri, pengalaman-pengalaman masa lalu yang nggak enak. Itu sering nyetir kita tapi kita nggak sadar. Itu unconsciousness. Kalau ditanya consciousnya apa sih? Consciousnessnya apakah kita ngaji hari ini? Yo, ngaji filsafat itu kan penting, Mbak. Ilmu, filsafat, apapun dimanapun yang nambah wawasan itu kan penting untuk hidup kita. Itu sadarnya. Unconsciousnya ya masing-masing kita yang ngerti. Mungkin karena ya daripada nganggur, Pak. Atau filsafat kan sedang tren, Pak. Sekarang rame-rame seneng ya, Pak. Macam-macam. Unconscious itu kalian sendiri yang tahu. Tersembunyi. Dan ini sering lebih nyetir loh unconsciousness itu daripada consciousness. Ada dua hal yang sama-sama penting, mesti kamu milih yang sesuai dorongan batinmu yang kamu gak sadari selama ini. Itu unconscious. Ada pre-consciousness, prasadar. Prasadar itu biasanya dulu kamu sadar, sekarang kamu cuekin sudah. Kalau ditampilkan sewaktu-waktu bisa mimpi, ngelamun, kadang-kadang salah ucap,
ya kan? Salah ucap itu yo ada sih di pikiranmu, di kesadaranmu, cuma selama ini kamu nggak, ini kamu simpan jangan keluar tapi tiba-tiba dia bisa muncul. Itu biasanya ada di level pre-consciousness. Salah ucap, mimpi itu kan pre-consciousness. Kamu pikir sejak pagi, nah, malamnya keluar sudah di mimpimu. Atau ngelamun, itu pre-consciousness, kesadaran yang tertunda. Karena selama ini mungkin kamu represi, kamu taruh, kamu simpan diam-diam. Jadi apa yang ada di bawah sadarmu, apa yang terakumulasi di sana, itu yang sering keluar. Itu struktur kejiwaan manusia. Dari sinilah nanti keluar konsep yang legendaris dari Freud, yaitu id, ego, dan superego. Kalau sadar dan tidak sadar itu seperti itu gambarnya. Alam sadar itu yang kamu rasakan saat ini. Kuliah, beli baju, sekarang ada tugas, sekarang harus ngaji, duitku sekarang tinggal berapa, itu kan yang kamu sadari hari ini. Ada yang di bawah sadar. Di bawah sadar mungkin kamu malu, ditolak, disiksa, nggak lulus ujian, punya ayah tiri, macam-macam pengalaman. Biasanya kamu tekan ke bawah sadar. Nah, di antara dua itu ada dunia ambang sadar, pre-consciousness. Jadi batas antara kesadaran dan bawah sadar. Jadi dalam hidup kita, tiga hal ini saling, bawah sadar ini karena ditekan terus, sebenarnya dia ingin keluar. Kalau dia nggak keluar, bikin kita stres. Jadi diam-diam kita galau tapi nggak sadar. Jangan-jangan itu ada yang dia represi, dia sembunyikan. Nanti keluarnya mesti nggak sengaja. Mungkin lewat salah ucap, salah perilaku. Nanti di belakang ada katarsisnya, ada defense mekanismenya. Tapi kita pahami dulu ini bahwa oh ternyata dunia psikis kita itu ada tiga lapis. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari meskipun sebelumnya kita sadari, ada yang kita coba buang jauh-jauh. Nah itu dunia consciousness, pre-consciousness, dan unconsciousness. Nah ini teorinya Freud yang paling terkenal. Kita pasti pernah dengar ini kan. Ini struktur kepribadian kita. Kalau tadi sifatnya, kalau ini isinya. Jadi jiwa kita itu ada dimensi id atau das es, ada dimensi ego atau das ich, atau dimensi superego, das uber ich. Ya, jadi ini bahasa Jerman. Jadi struktur kepribadiannya manusia, yang pertama id. Id itu insting biologis, dorongan-dorongan instinktif, tabiat-tabiat. Disebut hewani karena semua hewan juga punya yang kayak gini, yang insting semacam ini. Prinsipnya adalah prinsip nyari enak, nyari nikmat, dan menghindari tidak enak. Kalau di Freud itu contohnya agak saru-saru, tak ganti contoh yang sopan. Misalnya ada dorongan refleks, nah, kedip, bersin, itu kan biologis. Kenapa kamu kedip? Kan nyari enak itu kan, karena kelipan terus kamu kedip, menyingkirkan kotoran. Bersin juga gitu kan, ada kotoran masuk, itu kan nyari enak. Atau yang primer, lapar, begitu kamu lapar nyari makan. Ya yang seks nggak perlu tak kasih contoh, kamu ngerti sendirilah. Jadi setiap orang punya hasrat ke sana. Itu kalau dalam bahasa agama namanya fitrah sudah. Iya, jadi sudah nggak bisa dibantah. Kalau nggak punya ini ya memang nggak punya dorongan fitri sebagai manusia yang cari makan, cari enak, nggak mau nggak enak, ya berarti kita bukan manusia. Pasti ada dimensi id, instinktif, agresif, nyari karena ini. Oke, itu wilayah pertama. Wilayah kedua, ego. Kalau ego ini aspeknya psikologis, prinsipnya realitas. Kalau it saja, saya ingin makan, ingin kedip, ingin bersin, ingin ini, ingin itu sesuai insting kita, itu nggak peduli, pokoknya makan ya makan, harus dipenuhi. Nah,
Yang ngontrol itu ego. Makan ya makan, tapi jangan ngambil miliknya orang. Itu ego yang bilang kayak gitu. Makan ya makan, jangan kebanyakan, nanti malah sakit loh. Itu ego. Oke. Jadi itu ego. Yang prinsip rasional, prinsip realistis itu ego. Ya realistis lah kita kan. Nah itu biasanya ego yang bilang gitu. Bilang, kita punya hasrat, segera kita nyari istri. Ya enggak lah. Kamu umur berapa? Punya penghasilan enggak lah? Istrimu dikasih apa? Yang bilang gini nih ego. Nah, jadi ada dorongan dari ada kontrol dari ego, tapi ada di atas itu, namanya super ego. Super ego ini aspek sosial. Jadi ego itu sistem moral, norma, budaya, nilai sosial, tata cara hidup, mana baik, mana buruk, mana pantas, mana nggak pantas, mana yang benar, mana yang salah di tengah masyarakat. Ini juga masuk dalam hidup kita. Kadang-kadang tidak pas juga. Kadang-kadang dia juga harus dikendalikan oleh ego. Mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang rajin kuliah, tapi juga aktivis, tapi juga ini kan berat kan tuntutan sosial itu. Nah ini saya ingin jadi yang baik kayak gitu Pak, tapi kan yang meluruskan, mengontrol, mengatur itu ego, kesadaranmu. Iya sih gitu, tapi kan yo tidak bisa segitunya. Nah itu ego yang bilang. Jadi hidup kita itu pertarungan antara tiga hal ini. Ego yang harus jadi pengontrol, yang mendorong semua perbuatan, dan super ego yang ingin memaksakan aturan dalam hidup kita. Dan hidup kita coraknya nanti seperti ini, tergantung siapa supirnya. Kadang-kadang ego kalah, yang menang maka tindakan kita, perilaku kita sehari-hari agak primitif, impulsif, agresif. Primitif itu ya sakarpe, nyari enaknya sendiri. Impulsif, hanya berdasarkan dorongan hati, dorongan insting. Dan agresif, pengen enaknya dewe itu kan agresif. Jadi tipe orang yang disetir oleh itsnya, itu orang yang tidak peduli kiri kanan, yang penting aku enak. Hidupnya disetir oleh insting saja. Begitu nggak enak, ini kayak bayi. Bayi itu kan akalnya belum lengkap, orang belum ngasih aturan nilai ke dia, sakarepe dhewe bayi itu. Kencing juga di atas kasur, juga di atas kasur. Pingin makan tinggal nangis, pingin mimik tinggal nangis. Yang nyetir Cuma nggak ada orang marah karena orang juga tahu dia masih belum sempurna akalnya. Ada hidup yang disetir oleh ego. Ini yang mending, realistis, rasional, masuk akal. Mau kencing, tidak boleh lah di situ, itu kan bukan tempatnya kencing. Mau ke kamar mandi, kamar mandinya kok penuh, airnya nggak jalan. Akhirnya nyari yang pojok-pojok, deket-deket pohon, yang penting nggak kelihatan. Nah itu kan pakai akalnya, nggak kok terus lari ke tengah lapangan, atau lari ke tengah masjid, kan nggak. Jadi kalau ada orang kencing di belakang pohon, nah itu jangan dimarah, itu berarti rasional. Oke, itu hidup yang disetir oleh egonya. Ada orang yang disetir oleh super egonya, perfeksionis, orang yang moralis, apa-apa harus sempurna. Tidak punya uang tapi sedekahkan semua uangnya, itu tidak masuk akal. Sedekah itu kan ya sebagian dari harta kita. Kalau dikasihkan semua tetap nggak masuk akal. Secara nilai bagus, sedekah itu bagus, tapi ya tetap harus dikontrol, harus realistis. Nanti habis sedekah pulang jalan kaki, nggak punya uang. Nah, itu nggak masuk akal. Ego tetap harus ngontrol. Ada yang sok moralis, kalau sok itu mesti jelek. Ya benar sih, moral itu bagus, tapi kalau sudah sok jadi jelek. Sok soleh, ya itu apalagi. Kalau sudah sok itu ya ada pencitraannya, ada. Jadi mengikuti tata aturan, tata nilai masyarakat, tapi mengorbankan id-nya, mengorbankan egonya. Itu orang yang disetir oleh super ego. Oke, nah itu
Tergantung siapa yang nyupir. Yang paling bagus si ego yang nyupir, cuma dia harus seimbang. Id-nya harus terpenuhi, super egonya juga terpenuhi. Oke, nah isinya id, hasrat, insting itu ada dua kalau di Freud. Yang pertama eros, yang kedua thanatos. Ini yang id saja ya. Ini tentang insting, tentang libido. Jadi ada dua insting kita. Yang pertama adalah libido, insting reproduksi, insting yang konstruktif, yang positif. Insting untuk hidup dan bertahan hidup, memenuhi fitrah itu tadi. Itu insting libido, eros. Kasih sayang, itu eros. Nggak cuma seksual. Di bawah tak kasih penjelasan. Eros itu nggak cuma dorongan seksual, tetapi juga segala yang mendatangkan kenikmatan. Itu eros. Termasuk kasih sayangnya ibu, kasih sayangnya Tuhan. Narsisme, cinta diri itu nggak apa-apa asal nggak berlebihan. Oke, itu eros, dewa cinta dari Yunani. Itu insting yang positif. Tapi di balik itu ada insting yang negatif, namanya thanatos. Insting destruktif, insting agresif. Kalau dalam bahasanya Freud, ini insting kematian. Jadi dalam diri kita ada insting untuk merusak, ada insting untuk menyakiti orang, ada insting, ada itu. Seneng lihat temennya susah itu ada. Kita punya sebenarnya potensi untuk kayak gitu. Namanya thanatos. Thanatos ini dewa kematian kalau dari Yunani. Nah, kecenderungan itu adalah insting kematian. Dalam diri kita ada. Itulah yang bikin ada perang, ada pembunuhan, ada kekejaman, ada penyiksaan. Kan kalian heran, kok bisa ya kayak gitu? Iya, di antara insting kita ada yang memang coraknya merusak. Kadang-kadang kan kita memang butuh merusak itu, cuma porsi dan proporsinya harus pas. Kemarin misalnya Idul Adha waktu kurban, kalau kita nggak punya thanatos, nggak tego kita nyembelih sapi sama nyembelih kambing. Iya kan, mau nyembelih sapi, astagfirullah ini makhluk hidup, ini kasihan kan gitu. Tapi harus agak punya insting kejam dikit, dikit, disembelih malah cepat selesai. Tapi kalau nggak punya ini, yo apa-apa dalam banyak hal kita nanti susah. Mau jalan mikir, jangan-jangan nanti nginjak semut ya, jangan-jangan kasihan semut juga makhluk hidup. Tapi kamu bingung dewe, nggak jelas. Harus ada insting agak sadis sedikit, thanatos. Banyak, misalnya dokter misalnya, yo kadang-kadang harus thanatos, bikin amputasi, bikin itu kan kejam, kaki dipotong. Jadi kalau nggak dipotong malah merusak yang lain. Kadang-kadang harus kejam. Nah itu insting thanatos. Tapi kalau keliru menakarnya, yo dunia jadi rusak. Makanya keliru, dunia juga jadi rusak. Itu yang bikin perang, pembunuhan, kekejaman, penyiksaan. Nah itu jadinya rusak, jadi keliru. Oke, itu dua jenis insting. Jadi ini harus dikelola dengan baik biar tidak merusak. Oke, nah ini dia yang terkenal, perkembangan kepribadian. Ini yang disebut positivistik, meramal kehidupannya manusia secara pasti. Manusia itu dibagi dalam 3 tahap. Ada fase infantil, ada fase laten, ada fase genital. Kuncinya ada di fase infantil, sehat atau tidaknya psikisnya manusia. Kalau di fase bayi, fase infan ini tidak terpenuhi semua hasratnya, maka dia akan jadi masalah saat dia dewasa. Jadi umur 0 sampai umur 6 tahun. Itu kuncinya. Kalian yang tidak bahagia di umur-umur itu, biasanya semakin besar juga kalian hidupnya akan murung, tidak akan bahagia, susah senyum sudah.
ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Tinggal dilihat hari ini, coba kalian mikir diri aku itu profil yang kayak gimana ya. Itu biasanya ada pengaruh dari kecil, dan ini harus disembuhkan. Mungkin ada timbunan-timbunan pengalaman yang tidak mengenakkan, tidak ada. Nah itu harus diungkap, dibersihkan. Kalau enggak ya kalian murung terus. Infantil itu fase awal, fase oral. Fase oral itu kenikmatannya ada di mulut. Ya yang paling jelas kelihatan kan mimik bayi pada ibunya. Kalau mimik saja nggak puas, era oral ini nggak puas, itu ya sampai besar juga akan ada dampaknya. Kalau di Freud ini dampaknya besar loh. Orang yang nggak puas di fase oral itu mungkin omongnya banyak, cerewet, suka nggak puas, mudah dibohongi, jenis-jenis itu. Sementara yang puas itu biasanya dia jadi pinter karena dia sudah puas, mahir mengumpulkan pengetahuan. Itu kamu baca di Freud jadi kayak gitu nanti. Jadi fase oral adalah fase ketika orang melatih dirinya melampiaskan, memenuhi keinginan. Itu fase oral. Di atas fase oral ada fase anal. Itu kepuasannya nggak lagi di mulut tapi di anal. Kalian ngerti lah wilayah itu, nggak perlu tak gambar. Jadi fase anal adalah fase ketika orang latihan menahan diri. Itu kan kalian latihan ke toilet waktu kecil itu kan latihan menahan diri. Sebelum itu kalian kan nggak mikir menahan, pengen pipis saja, pengen aja, nggak pernah dipikir. Tapi di fase anal kalian mulai dilatih. Latihan jangan ke susu ya, ke belakang dulu, ke kamar mandi dulu. Itu latihan menahan. Orang yang tidak sukses di sini, itu sampai besar dia susah menahan apa-apa. Iya, jadi menahan kemarahan, menahan keinginan, menahan hasrat itu susah sudah. Kalau nggak sukses di umur 1 atau sampai 2 tahun ini. Nah, jadi latihan menahan. Jadi itu fase kedua. Fase ketiga itu fase falik, 2 tahun sampai 6 tahun. Nah ini kalau yang oral itu 0 sampai 1 tahun, anal itu sampai 3 tahun, ini sampai umur 6 tahun. Falik itu kebalikannya anal, daerah bagian depan. Kenikmatannya sekarang pindah ke situ. Nah ini latihan reproduksi. Kalau di fase ini tidak sukses, itu ya tidak bisa produktif. Falik, jadi fase mulai kenal lawan jenis, mulai yang cowok mulai lebih suka sama mama daripada sama, kamu manggilnya mama apa ibu? Ya, jadi ini era falik. Nanti kamu baca sendiri ya era-era ketika orang dari sini nanti lahir Oedipus kompleks, lahir kayak gitu. Yang ada beberapa teori yang menurut saya nggak rasional. Tapi ya nggak apa-apa, itulah Freud dengan gayanya sendiri. Karena semua ujungnya ya seks kalau di Freud. Nah, fase infan ini fase membangun fondasi mental. Ada masalah apapun di besarmu itu karena di era-era itu. Anak-anak umur 5-6 tahun kok lihat bapak ibunya tawuran terus, itu akan membentuk karakternya. Lihat bapak ibunya males sholat akan membentuk karakternya juga. Lihat bapak ibunya males bangun ya akan membentuk karakternya juga. Nah itu era infan. Di atas itu akalnya mulai jalan. Umur 6 tahun, 5-6 tahun sampai 12. Ini kita menyebutnya puber. Mulai kenal lawan jenis, mulai ngerti mana yang cakep, mana yang tidak cakep. Anak-anak umur itu mulai agak genit. Kalau perempuan mulai nyoba-nyoba make up. Kalau laki-laki kadang-kadang sudah nyampe pada mimpi basah. Akalnya mulai jalan. Di sini ego mulai bermain. Kalau di infan itu id-nya aja yang bermain. Superego belum berperan. Anak kecil itu nggak terlalu mikir tentang aturan, norma, nilai. Harus benar-benar diajari karena belum tertanam.
Sopan pada orang tua, menghargai guru itu ditanamkan di era itu tapi belum tertanam. Dia hanya disuruh dan ikut aja. Di atas itu baru ada fase genital. Itu 12 tahun ke atas. Fase genital ini ya sudah mulai dianggap dewasa. Akalnya jalan, super ego mulai beroperasi. 12 tahun ke atas sudah mulai ngerti kadang-kadang id-nya gak harus dilampiaskan. Kadang-kadang demi super ego it harus disisihkan. Pinginnya tidur tapi ya gak boleh bangun siang-siang, harus bangun. Nah itu di fase genital baru bisa. Anak-anak umur 12 ke bawah itu biasanya harus agak dipaksa dulu baru ikut aturan. Munculnya kesadaran itu di era genital. Kalau anak sekarang kan gak nunggu 12 kan. Iya, cah cilik-cilik itu wis gitu-gitu sudah ngerti pacaran, sudah ngerti itu sudah mendahului masanya. Ini kan teori yang positivistik, tidak melihat bahwa jangan-jangan perkembangan situasi, perubahan konteks bisa merubah itu. Ada kok anak yang sampai umur 12 juga masih tolah-toleh, gak ngerti apa-apa, masih belum ngerti tanggung jawab, masih belum ngerti hasrat seksual ya. Ada yang sampai mahasiswa juga masih belum ngerti. Loh ya kan, enggak maksudnya, loh kalau itu sih ngerti, maksudnya super ego, ngerti tanggung jawab, ngerti nilai, ngerti pantas nggak pantas, baik buruk. Kali ini kan masih sering belum ngerti itu. Kadang-kadang id-nya masih menang. Pokoknya sabar dewe, nyari enak, menghindari nggak enak. Ya nggak apa-apa, wong manusia ada tipe-tipenya sendiri-sendiri. Jadi perkembangan kepribadian. Nah, sampai di titik ini kita sudah mulai ngerti seperti apa manusia isinya dalam pandangan Freud. Jadi dalam diri kita itu ada id, ada ego, ada super ego. Terus id, ego dan super ego itu ada yang kita sadari, consciousness, ada yang pre-consciousness, diambang kesadaran, ada yang unconsciousness, tidak tampil sama sekali, kita tidak tahu kalau nggak kita gali-gali sendiri. Jadi itu konsep dasarnya sebelum nanti masuk ke psikoanalisis.